Teman-teman, belum lama lalu kita mendengar bahwa Presiden Jokowi tanpa rasa takut menegaskan bahwa biji nikel mentah yang berasal dari bumi NKRI merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Singkatnya, melalui Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019, Presiden Jokowi melarang ekspor biji nikel mentah sekaligus mengharuskan pengolahan biji nikel untuk dilakukan di Indonesia. Pihak asing kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter di Indonesia, lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced technology pengolahan nikel. Hal ini beliau lakukan agar kelak Indonesia tidak menyesal lagi seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi. Mengekspor bahan baku dengan harga murah, lalu diolah oleh asing di luar negeri, kemudian kita mengimpor barang jadi dengan harga mahal, dan menyesal, loh kok minyak kita sudah habis, tapi kita masih gini-gini aja. Nah, nggak tanggung-tanggung, soal pelarangan nikel ini, yang dilawan itu adalah raksasa dunia, yaitu Uni Eropa yang sedang gencar-gencarnya membuat dan mempromosikan kendaraan listrik di mana nikel adalah bahan baku utama baterainya. Presiden Jokowi menegakkan kedaulatan hasil bumi NKRI yang dalam hal ini nikel. Presidennya 270 juta rakyat Indonesia memang seharusnya seperti itu. Namun oleh pembenci Jokowi dan pengamat-pengamat yang bermentalitas menyedihkan, Jokowi justru dicaci maki. Tiongkok yang bersedia memenuhi syarat dan ketentuan RI untuk berinvestasi industri baterai atau hilirisasi di Indonesia, ini di-frame merampok. Sedangkan Uni Eropa yang jelas-jelas ingin kita jual nikel mentah kepada mereka untuk mereka olah, kemudian barang jadinya mereka jual dengan harga tinggi di tengah permintaan yang sedang tinggi ini, justru dibela. Muncul narasi Jokowi antek Tiongkok, seolah Jokowi lakukan ini bukan untuk kedaulatan Indonesia. Seolah Jokowi lakukan ini karena Indonesia takut dengan Tiongkok. Pembenci Jokowi kini terpaksa gigit jari. Jokowi tidak pandang bulu. Kalau pelarangan ekspor biji nikel mentah membuat Eropa menjerit-jerit, kini muncul kebijakan yang akan berlaku mulai Juni 2023, yaitu pelarangan ekspor boksit yang menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, 90%-nya atau 36 dari 40 juta ton pada hari ini diekspor ke Tiongkok. Dikutip dari kantor berita CNBC, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, mengatakan negara pengimpor biji boksit Indonesia saat ini adalah China. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan China yang akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji boksit yang akan diolah. Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sudah mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri, berlaku paling lambat 2014. Namun, dengan adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan SBY saat itu atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memberlakukan larangan ekspor tersebut. Pak SBY seperti ketakutan dan memilih untuk tak mengindahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tadi. Ditambahkan oleh Fahmi, baru sekarang di era Presiden Jokowi lah kita berani melarang ekspor biji nikel dan boksit. Seperti dikutip kantor berita CNBC Indonesia. Beda dengan SBY, Jokowi justru belak-belakan bilang bahwa Indonesia mempersilahkan negara-negara untuk melakukan gugatan ke WTO atas kebijakannya itu. Katanya, kalau digugat terus takut, mundur, nggak jadi, ya kita nggak akan jadi negara maju. Saya sampaikan ke Menteri, terus, tidak boleh berhenti, tidak berhenti di nikel larangan ekspor, tapi juga yang lain, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mencatat kelak dari hasil penyetopan ekspor biji boksit dan pengembangan hilirisasi boksit di dalam negeri, pendapatan negara bakal alami kenaikan yang sangat signifikan. Dari 21 triliun yang kita capai tahun-tahun ini menjadi 62 triliun apabila hilirisasi itu sudah terjadi. Teman-teman mundur sedikit.
Boksit sebenarnya adalah jenis bebatuan yang terbentuk karena adanya proses laterisasi, batuan induk yang kaya sekali akan unsur. Material ini pertama kali ditemukan di Prancis pada tahun 1821 oleh Pierre Berthier. Walau pertama kali ditemukan di Prancis, cadangan boksit dunia paling banyak di daerah tropis. Unsur-unsur yang terkandung di dalam boksit adalah unsur alumina dan biji utama aluminium. Karena kaya akan unsur, boksit dapat diolah menjadi campuran untuk banyak sekali keperluan. Misalnya, sebagai bahan dasar aluminium, sebagai bahan pembuatan alat yang digunakan untuk memperhalus, membentuk, hingga memperbagus tampilan sebuah benda. Sebagai bahan untuk kemasan makanan, sebagai bahan baku, besi dan baja, hingga bahan pembuatan keramik, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pelarangan ekspor boksit ke luar negeri tentu dengan sendirinya membantah tudingan pembenci Jokowi bahwa larangan ekspor sumber daya mineral sebagai bahan mentah dan kebijakan hilirisasi dilakukan untuk kepentingan Tiongkok. Kalau logika kita tertib, wajar aja Eropa menjerit dengan larangan ekspor nikel karena mereka tidak mau ikuti ketentuan RI untuk hilirisasi nikel di Indonesia. Sementara Tiongkok mau tunduk dengan ketentuan itu. Kini, dengan adanya larangan ekspor boksit, kita tunggu aja apakah Tiongkok lagi-lagi bersedia untuk tunduk dengan ketentuan hilirisasi di Indonesia. Yang jelas, Presiden Jokowi telah membuktikan bahwa tidak ada kepentingan yang lebih tinggi daripada kedaulatan NKRI. Akhir kata, dalam terminologi sosiologi yang ditulis oleh Gordon Marshall, globalisasi adalah peristiwa yang berlangsung terus-menerus, yakni semakin menipisnya batas antar negara menjadi satu entitas global. Globalisasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, dengan menipisnya batasan antar negara, interaksi ekonomi antar pelaku usaha akan menguat, dan ini dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Namun, di sisi lain, globalisasi, apabila tidak disikapi dengan cerdas dan penuh keberanian, dapat menjelma menjadi bentuk neokolonialisme atau penjajahan jenis baru. Mereka yang memiliki modal menjajah mereka yang tidak memiliki modal dengan kekuatan finansialnya melalui organisasi-organisasi global. Saya Dede Prayudi mengajak teman-teman penonton Cokro TV untuk dukung upaya pemerintah RI untuk hilirisasi nikel dan boksit di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.